saya akan mereview tentang bagaimana cara budidaya teripang atau timun laut dengan metode penkultur. Teripang atau timun laut merupakan salah satu produk perikanan yang telah lama dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat pesisir Indonesia dan juga sangat dikenal di negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Selain bernilai ekonomis, kandungan nutrisinya juga cukup tinggi. Kandungan protein, lemak, kadar air, kadar abu, kalsium, natrium, fosfor, serta mineral. Di pasaran internasional, teripang dikenal dengan nama Titfish karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan sehat untuk dikonsumsi, menyebabkan permintaan dunia akan komoditi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan penkultur atau kurungan tancap adalah sistem budidaya dengan dinding terbuat dari jaring yang ditunjang oleh patok kayu, sementara dasarnya berupa dasar perairan atau habitat aslinya. Dengan melihat berbagai manfaat yang terkandung dalam teripang pasir dan prospek pasar yang terbuka lebar, maka sangat penting bagi kita sebagai akademis dalam budidaya perairan untuk melakukan pembudidayaan teripang pasir, baik dalam bentuk pembesaran ataupun pembenihan. Habitat dan penyebaran teripang pasir. Teripang dapat ditemukan hampir di seluruh perairan pantai, mulai dari daerah pasang surut yang dangkal sampai perairan yang lebih dalam. Teripang menyukai perairan yang jernih dan airnya relatif tenang. Umumnya, masing-masing jenis memiliki habitat yang spesifik. Di habitatnya terdapat jenis teripang yang hidup berkelompok, dan ada pula yang hidup soliter atau sendiri. Misalnya, teripang putih membentuk kelompok antara 3-10 ekor. Sumber utama makanan teripang di alam yaitu kandungan zat organik dalam lumpur, detritus atau sisa pembusukan bahan organik, dan plankton. Jenis makanan yang lain adalah organisme-organisme kecil, massa bakteri yang terdapat dalam substrat, diatom, protozoa, nematoda, alga filamen, kepepoda, strakoda, rumput laut, rhadoilaria, foraminifera, dan potongan-potongan kecil hewan maupun tumbuhan laut, serta partikel-partikel pasir. Metode budidaya teripang. Dalam melakukan budidaya teripang, selayaknya melakukan pembudidayaan pada organisme air lainnya, yang berarti membutuhkan berbagai macam persiapan dan tahapan, yaitu diantaranya: yang pertama ada pemilihan lokasi budidaya. Pemilihan lokasi merupakan langkah awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha budidaya. Sebagai indikator yang paling mudah adalah apabila di daerah pantai banyak dijumpai benih-benih teripang, maka pada daerah tersebut cocok untuk lokasi budidaya atau pembesaran. Namun, jika tidak menutup kemungkinan, daerah-daerah yang tidak menghasilkan benih teripang dapat digunakan sebagai usaha pembesaran. Beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi adalah sebagai berikut. Untuk lokasi budidaya teripang, harus terlindung dari arus, gelombang, dan angin yang besar. Lokasi yang memenuhi persyaratan tersebut seperti perairan teluk, laguna, atau perairan terbuka namun terlindung oleh adanya karang dan sebagainya. Yang kedua yaitu kedalaman air. Kedalaman air mensyaratkan tidak kering pada saat air laut surut terendah, namun pada saat pasang tertinggi tidak melebihi 2 meter. Ketiga, dasar perairan. Dasar perairan yang tidak terlalu keras, banyak ditumbuhi oleh ilalang laut atau lamun, dan juga tidak terlalu curam. Yang keempat, kualitas air. Teripang menghendaki perairan yang tidak terlalu keruh atau kecerahan, antara 50-150 cm. Suhu air 24-30 derajat Celcius, kadar garam 28-32 ppt,
pH 6,5 sampai 8,5, oksigen terlarut 4 sampai 8 ppm, dan mempunyai gerakan air yang cukup baik. Konstruksi sarana budidaya teripang. Pada dasarnya, metode budidaya teripang adalah membatasi area laut pada luasan tertentu dengan menggunakan bahan-bahan tertentu, yaitu jaring atau anyaman bambu, agar teripang tidak dapat meloloskan diri, seperti metode penkultur atau kurungan tancap atau kurungan pagar. Teripang merupakan hewan bentik yang mempunyai gerakan yang sangat lambat. Namun demikian, dalam membuat konstruksi harus diperhatikan terutama pada bagian bawah. Teripang mampu menerobos pembatas dengan jalan masuk dalam lumpur. Pada tempat pemeliharaan dengan kurungan bambu, maka diusahakan bambu dapat masuk ke lumpur minimal 1-20 cm. Jika kurungan terbuat dari jaring, maka diusahakan jaring dapat masuk ke dalam lumpur atau pada bagian bawah dari jaring, dilengkapi dengan papan kayu. Luas kurungan biasanya 400-800 meter. Dengan ketinggian disesuaikan dengan fluktuasi pasang surut yang ada. Tinggi jaring atau bambu harus lebih besar dari kedalaman pada saat pasang surut tertinggi. Selanjutnya yaitu pengumpulan benih. Benih teripang banyak ditemukan di pantai yang banyak ditumbuhi ilalang atau lamun. Benih tersebut langsung diambil dan dikumpulkan pada wadah yang telah disiapkan. Penampungan pada wadah diusahakan jangan terlalu padat untuk menghindari kematian. Pengumpulan dilakukan pada pagi atau sore hari dengan cara aklimatisasi dulu. Padat penebaran untuk pembesaran teripang sebenarnya sangat tergantung pada kesuburan perairan dan ketersediaan pakan. Untuk benih ukuran 30-40 gram per ekor, padat tebar disarankan sebanyak 15-20 ekor per meter kubik. Sedangkan untuk benih ukuran 40-50 gram per ekor, ditebar sebanyak 10-15 ekor per meter. Ciri-ciri benih yang baik adalah berwarna cerah dan tidak cacat, bila dipegang tidak cepat lembek, lendirnya tidak terlalu banyak, gerakan aktif, tubuh tidak bengkok dan tidak menggelembung. Untuk pemberian makannya sendiri, teripang adalah binatang pemakan detritus yang berupa plankton, detritus atau sisa-sisa bahan organik yang mengendap ke dasar perairan. Untuk menambah ketersediaan pakan alami yang ada, maka dapat ditambahkan pakan tambahan yang berupa campuran antara kotoran hewan dan dedak dengan perbandingan 1:1. Pemberian pakan tambahan juga sekaligus dapat memperbaiki kesuburan perairan. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 0,2-0,5 kg per meter per 2 minggu sekali. Pakan yang diberikan ditempatkan pada kurungan goni yang diberi lubang-lubang dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan pakan akan hanyut karena arus atau gelombang. Teripang termasuk binatang malam atau nokturnal dan akan aktif mencari pada malam hari. Sedangkan pada siang hari, teripang akan lebih banyak membenamkan diri dalam lumpur atau pasir untuk bersembunyi. Pengendalian hama dan penyakit pada budidaya teripang. Beberapa binatang laut yang menjadi hama dari teripang adalah kepiting, bintang laut, atau bulu babi, yang biasanya akan melukai tubuh teripang atau bahkan memangsanya, seperti pada kepiting. Organisme-organisme pengganggu seperti tertib, spong yang menempel pada pagar pembatas perlu dibersihkan agar tidak mengganggu sirkulasi air. Yang terakhir yaitu pemanenan.
Lama pemeliharaan tergantung pada ukuran panen yang diinginkan dan juga tergantung pada ukuran benih yang ditebarkan. Untuk teripang pasir, biasanya dipanen setelah mencapai ukuran 200-250 gram per ekor atau panjang mencapai 15-20 cm. Untuk mencapai ukuran tersebut, biasanya dicapai selama pemeliharaan 5-6 bulan dengan ukuran tebar 30-40 gram per ekor. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan pada saat air surut, sebelum teripang membenamkan diri ke dalam pasir atau lumpur. Dari satu unit kurungan ukuran 400 meter atau 20 kali 20 meter dapat dipanen antara 600 sampai 1000 kg dengan tingkat sintasan sebesar 80%. Itu tadi adalah review dari bagaimana cara membudidayakan teripang dengan metode penkultur. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.